Sobat BMKG, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek di penghujung tahun diperkirakan akan cenderung berawan hingga hujan sedang. Potensi hujan dengan intensitas sedang yang disertai kilat atau petir berdurasi singkat berpotensi terjadi di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan pada siang hingga sore hari. Sedangkan untuk malam pergantian tahun, secara umum kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek diperkirakan akan cenderung berawan hingga hujan ringan. Lalu apakah potensi banjir masih berpeluang terjadi di wilayah Jakarta ataupun wilayah-wilayah Indonesia lainnya? Kita akan berbincang-bincang dengan Subkoordinator Peringatan Dini Cuaca, Bapak Agi Wandala Putra MSC. Apa kabar Pak Agi? Baik, Alhamdulillah Bu Diana. Ya, Pak Agi, kalau kita flashback kembali ke awal tahun 2020, di mana telah terjadi hujan yang sangat lebat yang mengakibatkan beberapa bencana hidrometeorologi di wilayah-wilayah di Indonesia. Tercatat pada saat itu di wilayah Jabodetabek sendiri, intensitas curah hujan selama 24 jam mencapai 377 mm. Nah, kira-kira potensi ini masih bisa terjadi di penghujung tahun ini atau di awal tahun 2021 nanti? Iya, Bu Diana, ini menarik sekali. Sobat BMKG, kita perlu ketahui bahwa pada akhir tahun 2020 dan juga awal tahun 2021 nanti, kita akan menghadapi periode puncak musim hujan yang akan diiringi oleh sebuah fenomena, yaitu disebut sebagai fenomena La Nina. La Nina ini akan memberikan dampak terhadap kontribusi curah hujan di kawasan Indonesia yang lebih dari biasanya. Sehingga dengan adanya periode puncak musim hujan dengan fenomena tersebut, maka BMKG menghimbau kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia agar berhati-hati dan juga waspada, karena kami mengindikasikan ada beberapa daerah yang akan terancam dengan bencana hidrometeorologi. Nah, dalam periode awal tahun nanti, di awal Januari, kita juga melihat ada beberapa kawasan yang akan mengalami potensi cuaca ekstrim. Kita melihat ada beberapa daerah yang akan terjadi hujan lebat, di antara lain di sekitar wilayah Sumatera, yaitu di sekitar Provinsi Aceh, Sumatera Utara, kemudian juga di Kepulauan Riau dan juga Bangka Belitung. Selain itu juga ada di sekitar Jambi, Sumatera Selatan dan juga Lampung. Selain itu kita juga melihat adanya daerah pertemuan angin yang cukup memanjang di sekitar wilayah Jawa. Ini akan mengakibatkan curah hujan tinggi di sepanjang Jawa, Bali dan juga Nusa Tenggara. Sehingga masyarakat di daerah ini perlu mewaspadai betul akan ancaman hujan lebat di periode awal tahun. Selain itu juga di sekitar Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan juga Papua. Secara khusus wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Selatan dan juga Tenggara ini adalah kawasan-kawasan yang perlu mewaspadai hujan lebat dalam periode awal tahun. Sehingga BMKG mengimbau masyarakat agar mewaspadai ancaman bencana hidrometeorologi yang akan berupa banjir, genangan, banjir bandang dan juga longsor. Ya, baik. Kalau dikatakan tadi hampir merata ya di seluruh wilayah Indonesia masih terdapat potensi cuaca ekstrim seperti itu. Dan juga tadi dikatakan bahwa salah satu faktor pendukung terjadinya kondisi ini adalah faktor global, fenomena iklim global La Nina. Nah, di episode sebelumnya juga kita sudah membahas bahwa faktor lain yang mendukung kondisi ini terjadi adalah monsun Asia yang kuat. Nah, kira-kira ada faktor lain yang mempengaruhi kondisi cuaca ekstrim di wilayah Indonesia ini? Ya, betul sekali. Selain kita melihat fenomena-fenomena global, tadi disebutkan La Nina dan juga ada lagi seperti monsun Asia, pada saat ini kita melihat ada beberapa fenomena cuaca yang diperkirakan akan memberikan dampak yang cukup signifikan di kawasan Indonesia. Antara lain yang pertama adalah adanya gelombang tropis yang bisa mengakibatkan pertumbuhan awan-awan hujan lebih masif dan juga lebih luas. Selain itu juga kita melihat bahwa saat ini kelembapan udara dan juga suhu muka laut di kawasan Indonesia ini relatif mendukung adanya suplai udara basah di kawasan Indonesia. Terlebih lagi dengan adanya daerah-daerah pertemuan angin, daerah perlambatan angin, ini biasanya juga diasosiasikan dengan keadaan hujan lebat dan juga potensi petir ya di beberapa kawasan. Nah, ini adalah hal-hal ataupun fenomena cuaca yang mengakibatkan peningkatan potensi hujan di awal tahun. Ya, Pak Agi, kalau tadi sudah disampaikan secara umum prospek atau perakiraan cuaca di seluruh wilayah Indonesia di penghujung tahun hingga di awal tahun 2021. Ini kita boleh tahu nih secara khusus kondisi cuaca di beberapa kota besar di wilayah Indonesia di malam pergantian tahun. Walaupun memang kita tidak merekomendasikan kepada Sobat BMKG untuk merayakan malam pergantian tahun di luar rumah tentunya, tapi
informasi cuaca ini masih tetap dibutuhkan walaupun kita merayakan hanya di rumah saja dengan keluarga. Kami melihat ataupun mencatat ada beberapa kawasan yang berpotensi terjadi hujan, yaitu antara lain di Medan, kemudian juga di Jakarta, serta di Makassar. Oke, Medan, Jakarta, dan Makassar. Ya, selanjutnya yang terakhir nih Pak Agi, kira-kira ada nggak himbauan untuk Sobat BMKG terkait potensi cuaca ekstrim yang terjadi di hampir sebagian besar wilayah Indonesia ini? Ya, pertama bahwa sebetulnya dengan adanya ancaman bencana hidrometeorologi akibat La Nina atau periode musim hujan ini, kita yang pertama kali harus mengetahui bahwa sebetulnya kita berada di daerah rawan bencana atau tidak. Karena ketika kita mengetahui daerah kita adalah daerah rawan bencana, maka kita harus tahu bagaimana langkah-langkah untuk mengevakuasinya. Kemudian yang kedua juga masyarakat perlu tetap tenang, namun juga tetap waspada karena sifat dari bencana hidrometeorologi ini cepat, bisa berupa banjir ataupun banjir bandang, tapi tidak perlu khawatir karena teman-teman semua bisa juga melihat informasi cuaca melalui baik itu laman info BMKG ataupun juga bisa menggunakan aplikasi info BMKG. Dan yang terbaru juga masyarakat bisa mengakses hotline BMKG yaitu 196. Oke, baik. Jadi kita tetap tenang, tapi tetap waspada dan terus memperbarui informasi melalui aplikasi Info BMKG dan juga channel info sosial media Info BMKG. Terima kasih Pak Agi sudah berkenan hadir bersama kami dalam bincang-bincang di Weekly Weather Outlook kali ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan prospek cuaca sepekan ke depan untuk wilayah Indonesia. Demikianlah Sobat informasi prospek cuaca sepekan ke depan untuk wilayah Indonesia. Kenali cuaca dan lingkungan agar selamat dari ancaman bahaya hidrometeorologi. Patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Saya Maria Claudena Jiling serta seluruh kru Info BMKG yang bertugas mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021.